Dalam 2 pekan terakhir ini, saudara, serangan kelompok kriminal bersenjata di Papua telah menewaskan 4 orang. Pada tanggal 15 April 2021, seorang siswa SMA di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, tewas diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Dan serangan itu tidak hanya menewaskan siswa SMA, tapi motor korban juga ikut dibakar. Masih di tanggal yang sama, 15 April 2021, serangan kelompok kriminal bersenjata juga menewaskan seorang tukang ojek di distrik Omuka, Kabupaten Puncak. 2 korban tewas dari serangan kelompok kriminal bersenjata sebelumnya terjadi pada tanggal 8 dan tanggal 9 April 2021, di mana serangan ini menewaskan 2 orang guru, yaitu bernama Octavianus Raya. Ia tewas ditembak pada 8 April, sementara guru lain yang juga menjadi korban penembakan bernama Yonatan Renden berusia 28 tahun. Tidak hanya korban nyawa, saudara, serangan kelompok kriminal bersenjata juga dilakukan dengan tindakan pembakaran. 17 April 2021, pembakaran dilakukan kelompok kriminal bersenjata terhadap sejumlah bangunan. Di antaranya adalah SD Lambet Kabupaten Puncak, tepatnya di distrik Beoga, juga ikut dibakar. Selain sekolah dasar, rumah kepala suku Dambet juga turut dibakar. Tidak ada korban jiwa ketika penyerangan itu terjadi dan lokasi berada di Kampung Dambet, distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Upaya penanganan keamanan setelah penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Papua yang menewaskan 4 orang direspon oleh pemerintah dengan menurunkan sejumlah personel. Ada sekitar 100 personel diterjunkan baik dari TNI dan juga Polri. Bagaimana perkembangan terkininya akan kami tanyakan langsung kepada Wakil Satgas Operasi Newangkawi AKBP Arif Fajar Satria. Selamat sore waktu Jakarta, selamat malam waktu Papua Pak Arif. Selamat malam Mbak Sidi. Ya. Baik Pak Arif, dari Satgas Newangkawi sudah memetakan ada berapa kelompok kriminal bersenjata dan di mana mereka dalam upaya pengejaran ini? Ya, terima kasih Mbak Sidi. Jadi dapat saya jelaskan bahwasanya berdasarkan atas identifikasi saksi-saksi dan juga korban atas beberapa pembakaran yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Papua. Dalam hal ini ada 2 kelompok yang sudah teridentifikasi, yaitu kelompok Waker dan yang satu kelompok Talenggeng. Adapun kelompok-kelompok yang lainnya juga kami telah melakukan identifikasi karena kami lakukan pengejaran saat ini. Jadi kehadiran Satgas Operasi Newangkawi pada tanggal 15 April kemarin yang dipimpin oleh Kepala Operasi Newangkawi Polri, Brigjen Pol Royke Harilangi, dan juga Kepala Operasi Newangkawi TNI, Brigjen TNI Tribudi Utomo, pada tanggal 15 April telah memulihkan situasi keamanan di wilayah Beoga. Dapat diketahui sendiri bahwasanya distrik di sana sangat berbeda dengan yang berada di Jawa. Selain di sana cukup jauh jarak antar distrik, mungkin sekitar 2 gunung gitu Mbak Cindy, dari distrik Ilaga maupun distrik Beoga. Kemarin di Ilaga terjadi 1 korban yang anak SMA tersebut. Situasi di sana seperti apa sekarang Pak Arif setelah pembakaran dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terakhir 17 April 2021? Ya, untuk situasi kita berhasil memulihkan situasi tersebut dengan kita melakukan pengembangan atau penebalan lapisan keluar kembali yang dipimpin oleh Bapak Kaop, terkhusus pada titik-titik keluar distrik Beoga. Jadi distrik Beoga itu mempunyai yang dibakar kepala desa itu merupakan sudah daerah perbatasan kalau di sini Pak. Jadi sangat jauh jangkauannya. Kalau di situasi di kecamatannya sendiri sampai dengan bandar udara kami sudah kuasai 100%. Kekuatan dari kelompok kriminal bersenjata ini seberapa besar Pak? Tadi jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni menyatakan ada sekitar 75 orang yang tengah diburu oleh Satgas Operasi Newangkawi. Ya benar Pak, ada 75 orang yang saat ini 2 kelompok tersebut bergabung antara kelompok Talenggeng dengan kelompok Waker, di mana untuk persenjataan mereka ada sekitar kurang lebih 30 pucuk ya. Jadi setiap kali melakukan aksi teror, mereka kemudian langsung menghilang ke pegunungan.
ini yang menjadi tantangan TNI Polri untuk bisa terus senantiasa melakukan ambus ke dalam untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum. Berapa banyak tambahan personel Pak untuk melakukan pengejaran juga pengamanan di distrik Bioga dan Ilaga? Ya, untuk penambahan personel sendiri kemarin telah dilakukan penambahan sekitar 103 personel Mbak Cindy untuk penambahan personel khususnya di Bioga. Jadi untuk Bioga ini kita fokuskan untuk menekan korban masyarakat maupun terjadinya aksi-aksi lain yang ada. Gitu. Selain medan yang sulit ditempuh, tadi dijelaskan oleh Pak Arief juga ada kendala. Kendala apa lagi yang dihadapi oleh Satgas Nemangkawi dalam upaya pengejaran kelompok kriminal bersenjata ini? Ya, untuk hal-hal lain yang perlu dapat disampaikan dalam hal ini, kita juga berkoordinasi dengan masyarakat tempatan. Alhamdulillah untuk masyarakat setempat sangat mendukung dari TNI Polri memberikan informasi maupun menolak adanya kekerasan yang telah dilakukan oleh KKB tersebut. Oke, seberapa berbahayanya Pak 75 orang yang terbagi dalam 5 kelompok ini dan kerap melakukan serangan teror kepada masyarakat sipil ini menjadi kewaspadaan bagi masyarakat di sana? Ya, untuk saat ini 75 tersebut itu mereka mengelompok, Mbak. Jadi TNI Polri telah memapping bagi titik-titik mana yang menjadi rute perjalanan mereka sehingga nantinya kita akan memudahkan dalam rangka penyisiran TNI Polri melakukan penindakan hukum terhadap para pelaku kelompok kriminal bersenjata. Guru kerap menjadi sasaran dari kelompok kriminal bersenjata ini, juga sekolah dan murid atau siswa SMA. Apakah ada pengamanan khusus diprioritaskan pada sekolah, Pak Arief? Ya, Mbak. Jadi untuk para guru ini kemarin kami sudah membawa ke beberapa di kantor Polsek dan juga kantor Koramil. Ya, jadi kalau yang disampaikan itu mengungsi itu tidak benar, mereka kita amankan di Koramil maupun di Polsek, dan juga bagi mereka yang akan mengunjungi keluarganya ke Timika, kita berikan fasilitas tersebut untuk dapat mengunjungi keluarganya. Soal tuduhan mata-mata, apa yang bisa dijelaskan dari Satgas Nemangkawi, Pak Arief? Oh tidak, bahwasanya untuk mata-mata TNI maupun Polri ataupun menggunakan masyarakat sebagai intelijen itu tidak benar. Itu alasan klasik dari kelompok kriminal bersenjata tersebut. Jadi kemarin kita sudah melakukan bantahan bahwasanya pihak TNI Polri tidak ada yang menggunakan mata-mata maupun kita menggunakan intelijen. Apalagi anak SMA ya kita gunakan intelijen, itu salah satu alasan klasik dari KKB yang terus-terusan melakukan gangguan keamanan di wilayah Ilaga Puncak. Baik, terakhir Pak Arief, dengan tambahan 103 personel untuk bisa membantu Satgas Operasi Nemangkawi, apa kemudian yang akan menjadi upaya terkini dilakukan oleh Satgas Nemangkawi untuk mengejar KKB? Tentunya kita melindungi terhadap masyarakat terlebih dahulu. Kita melakukan kondisivitas wilayah. Kemudian untuk yang melakukan penindakan dan pengejaran terhadap KKB tersebut juga kita lakukan. Jadi kita menguasai daerah tersebut untuk secara kondusif, perekonomian juga kemarin dapat dilihat di Bioga itu. Masyarakat sudah mulai berjualan, kemudian aktivitas bandara sudah 4 kali penerbangan, dan ini sudah menunjukkan hal-hal yang perkembangan yang signifikan. Dan juga penguasaan terhadap titik-titik yang rawan terhadap gangguan dari kelompok kriminal bersenjata. Baik, upaya terus dilakukan, pengamanan dan juga pengejaran dilakukan oleh Satgas Operasi Nemangkawi. Terima kasih Wakil Satgas Operasi Nemangkawi AKBP Arief Fajar Satria telah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang.